Nah, tetapi kita melihat daripada kualitas mereka bermain bola ini belum standar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan ambisinya untuk membawa timnas Indonesia lolos ke 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Dalam kunjungannya ke Belanda, Erick membahas kerjasama dengan KNVB untuk pengembangan pemain usia muda sebagai kunci membangun tim yang lebih kuat. Ia optimistis Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 dan terus berkembang hingga Olimpiade 2028. Ya, banyak sekali Piala Dunia untuk timnas. Bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal 1 pertandingan lagi, ujar Erick Thohir saat diwawancarai media Belanda, THYW. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia. Semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia, jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1, ujarnya. Berkat kerja sama strategis antara PSSI dan KNVB, Erick Thohir punya harapan tinggi. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut berharap timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Meski begitu, dirinya juga berharap hubungan kemitraan Indonesia dan Belanda semakin erat di bidang sepak bola. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, ujar Erick Thohir. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Kedua duta besarnya ada di sini, timnas Indonesia akan kembali melakukan petualangannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde 3 menghadapi Australia dan Bahrain pada 20-25 Maret di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Berbagai tantangan tentunya masih menyertai tim ini dalam ekspektasinya untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satu tantangannya adalah minimnya pemain tajam dalam posisi penyerang. Lini depan timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok goal getter dalam mengatasi krisis striker dengan tipikal finisher yang tajam mencetak gol. Saat ini skuad timnas Indonesia diisi nama-nama striker seperti Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, hingga Rafael Struijk. Hanya Ramadan Sananta yang dinilai memiliki posisi asli sebagai striker murni dan telah teruji ketajamannya di level klub. Namun sayangnya jam terbang Sananta di bawah pelatih sebelumnya kurang diberi kepercayaan. Hal ini tentunya menjadi PR bagi Patrick Kluivert untuk meracik komposisi tim dalam menentukan pilihan striker yang tepat untuk tim Garuda. Terlebih lagi Kluivert dinilai sebagai pelatih yang lebih memilih menggunakan striker murni untuk ujung tombak lini serang, mengingat dirinya sendiri juga merupakan striker tajam di eranya saat masih menjadi pemain. Beberapa opsi nama bermunculan sebagai opsi yang dapat digunakan untuk mendongkrak lini depan timnas Indonesia di ajang-ajang internasional. Siapa saja nama yang kiranya cocok menjadi pilihan untuk posisi striker timnas Indonesia? Berikut opsi striker timnas Indonesia. 1. Ramadan Sananta. Masih berusia 22 tahun, Sananta merupakan tipikal striker murni yang dimiliki Indonesia. Pemain berpostur 182 cm ini bermain bersama Persis Solo di kompetisi Liga 1 Indonesia. Di Liga 1 musim 2024-2025 ini Sananta telah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dari 17 laga yang ia mainkan. Gol yang ia cetak pun merupakan gol-gol spektakuler dengan insting tajam seorang striker yang kerap menghujam gawang lawan. 2. Jens Raven. Dengan usia yang masih sangat muda, yakni 19 tahun. Pemain kelahiran Dordrecht, Belanda berpostur 189 cm ini merupakan pilihan utama pelatih Indra Syafri di timnas level usia U19 dan U20. Gaya bermainnya yang simpel namun ambisius dalam mencetak gol ini memberikan dirinya ketajaman dan merupakan opsi yang dapat digunakan oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. 5. Usman Camara.
Striker 17 tahun keturunan Gini ini merupakan anak dari mantan pemain asing Persiwa Wamena, Aboubakar Camara. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah memiliki postur setinggi 186 cm yang merupakan postur ideal bagi seorang striker murni. Saat ini Camara sedang bermain di tim senior PSIM Yogyakarta dan dirinya juga pernah membela timnas Indonesia U19, U20. Hadirnya beberapa opsi striker yang bisa dipertimbangkan, Patrick Kluivert memiliki tugas besar untuk menemukan formula terbaik bagi lini serang timnas Indonesia. Pemilihan striker yang tepat tidak hanya bergantung pada ketajaman individu, tetapi juga bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan gaya permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Tinggi tubuh. Nah, ini yang kenapa juga di program tim nasional kita Patrick Kluivert meragukan kualitas Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya Justin Hubner. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya." Apakah kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau netizen Indonesia yang sering koar-koar di unggahan Justin Hubner? Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu, Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert, sebab persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Mees Hilgers, Jay Itzes hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Bagot, belum lagi bek Liga 1 2024 hingga 2025 yang terkenal konsisten saat membela timnas Indonesia, Rizky Ridho. Sehingga Justin Hubner tak bisa bersantai. Disinyalir, tim pelatih Patrick Kluivert sudah memantau aksi Justin Hubner. Dipanggilnya Justin Hubner atau tidak akan diumumkan Patrick Kluivert sekira awal Maret 2025. Potensi Justin Hubner tak dipanggil juga cukup besar. Sebab, Justin Hubner hanya tersedia dalam 1 laga saja dari 2 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu melawan Australia, 20 Maret 2025, dan baru tersedia saat menghadapi Bahrain, 25 Maret 2025, media Vietnam, Soha, VN. Gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Menurut Soha VN, kehadiran 6 pemain keturunan tambahan ini membuat skuad Garuda semakin berbahaya. PSSI belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Kebijakan ini merupakan cara instan mendongkrak prestasi timnas Indonesia, sembari PSSI membenahi kompetisi dan pembinaan usia dini di tanah air. Kehadiran Jay Itzes dan kawan-kawan terbukti meningkatkan level timnas Indonesia. Skuad Garuda mulai rutin main di Piala Asia dan masih berada di jalur yang tepat untuk lolos Piala Dunia 2026 terdekat. PSSI yang dibantu kementerian terkait seperti Kemenkum dan Kemenpora, akan mendapatkan pemain tambahan. Rencananya pada Sabtu 8 Februari 2025, ada 3 pemain yang akan diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yakni Ula Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks. Jadwalnya tanggal 8 Februari 2025, yang bersangkutan, Ula Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20, Tim Gepens dan Dion Marks, juga akan diambil sumpahnya, kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu, 29 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa 3 nama lainnya? Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, merupakan satu di antaranya.
Untuk dua nama lainnya, diperkirakan Emil Audero dan Mauro Zylstra. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan berpotensi dimasukkan ke dalam skuad melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Daftar 6 pemain itu meliputi Ulla Romeni, Jairo Riedewald, Emil Audero, Mauro Zylstra, Tim Geppens dan Dion Marks. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih hasil positif di 4 laga, pelatih Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di grup C. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang. Laga melawan Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Sementara laga melawan Jepang dilangsungkan di Markas Lawan pada Selasa, 10 Juni 2025. Menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah penambahan pemain baru membantu Patrick Kluivert meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Bek Persis Solo, Jordi Tutuarima, membahas kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Jordi Tutuarima menjadi salah satu pemain berdarah Belanda yang kini memutuskan merumput di BRI Liga 1 2024-2025. Sebelumnya sudah ada nama-nama lainnya, termasuk Jordi Weerman, yang kini merumput bersama Madura United.